Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, untuk kalian semuanya yang baru bergabung, yang baru menemukan video ataupun channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian klik tanda loncengnya, supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita akan sharing ataupun saya akan memberikan sedikit gambaran ya tentang hubungan antara pikiran, kecemasan, ke penyakit lambung yang sulit sembuh seperti itu ya. Nah, oke, jadi teman-teman semuanya, orang yang pernah mengalami penyakit ataupun gangguan pencernaan, asam lambung, GERD ya, disertai dengan ansietas, itu memang mengalami rasa trauma, mengalami kecemasan yang berlebihan diakibatkan karena trauma masa lalu, karena faktor stres, karena banyak pikiran, dan juga karena faktor dulu pernah mengalami sesuatu yang sangat menakutkan sehingga terbawa sampai saat ini seperti itu ya. Nah, dan untuk teman-teman semuanya ya, saya kabarkan bahwasanya kadangkala yang teman-teman rasakan saat ini itu sudah barangkali sudah bukan dari gejala asam lambung ya teman-teman. Bisa jadi itu gejala memang dari pikiran teman-teman sendiri seperti itu. Suatu misal seperti ini teman-teman. Dulu teman-teman mengalami yang namanya sesak napas, jantung berdebar-debar, kemudian banyak sekali gejala-gejala yang lain ya, sehingga teman-teman ketika saat ini mengalami sensasi ataupun tidak mengalami sensasi, tetapi pikiran teman-teman mengarah kepada kejadian masa lalu, itu biasanya kita akan turut juga mengalami ataupun merasakan hal yang sama seperti itu ya. Itu sebenarnya faktor pikiran ataupun faktor kecemasan saja seperti itu ya. Suatu contoh, kalau dulu kita benar-benar nyata mengalami sesak napas seperti itu ya, dan kita sudah mantang makanan, kita sudah menerapkan 3PR ketat selama 3 bulan, tetapi semakin ke sana tetap saja kita mengalami seperti seolah-olah kita sesak, padahal itu sebenarnya nggak sesak teman-teman ya. Itu karena faktor kita cemas, kita takut kalau yang kemarin itu terulang lagi seperti itu ya, sehingga respon tubuh kita memunculkan seolah-olah kita itu sesak seperti itu. Jadi sebenarnya nggak sesak. Jadi sebenarnya kadangkala ketika kita sudah ketat dalam 3PR seperti itu dan kita udah lama, sebenarnya barangkali itu bukan dari sensasi asam lambung teman-teman ya, tapi dari pola pikiran. Jadi kita harus bisa memilah-milah teman-teman, memilah-milah. Oh, saya kambuh karena apa? Oh, saya yang saya rasakan ini karena apa? Seperti itu. Apakah murni dari asam lambung ataukah dari pikiran? Biasanya teman-teman ya, kalau dari asam lambung itu yang kita rasakan adalah begah, kemudian dada panas, jantung berdebar-debar, itu bisa dari anxiety juga, bisa dari asam lambung. Kemudian hidung mampet seperti itu teman-teman, dada berat itu memang dari asam lambung gitu ya. Nanti biasanya ketika udah lama itu gejala akan berkurang teman-teman, gejalanya akan turut lambat laun, itu juga akan berangsur-angsur menurun. Cuma kadang anxiety-nya kita masih agak tinggi seperti itu ya, sehingga pikiran kita masih ngelantur dan respon tubuh kita memunculkan sensasi ataupun gejala yang hampir mirip dengan yang kita rasakan tempo hari seperti itu ya. Nah, di sini saya punya pengalaman teman-teman, kebetulan kemarin sudah saya bahas ya, Jadi apa yang kita pikirkan itu akan, tubuh kita akan memberikan respon teman-teman. Ketika kita memikirkan kita mual, kita enek seperti itu ya, maka respon tubuh kita juga akan merespon hal yang sama seperti apa yang kita pikirkan. Kita akan mual-mual, kita akan munek-munek, kita akan mabuk seperti itu ya. Nah, ini tidak hanya terjadi teman-teman yang mengalami masalah asam lambung seperti itu. Jadi orang yang normal, orang yang tidak sakit pun juga mengalami. Suatu contoh, saya punya bibi, punya bule, beliau itu sangat alergi dengan perjalanan naik kendaraan seperti itu ya. Ketika beliau memikirkan besok nanti kalau saya naik kendaraan saya mabuk seperti itu ya, belum aja naik, bule saya sudah mabuk, sudah muntah-muntah, sudah mual-mual. Nah, jadi sebenarnya fisik ini tidak perlu bersinggungan langsung dengan apa yang kita pikirkan. Dalam artian ketika kita nanti alergi naik kendaraan, kita mabuk, tanpa kita harus naik kendaraan pun, ketika kita sudah berpikir kita akan mabuk, kita akan mual-mual, maka kita akan mual-mual. Dan itu yang teman-teman rasakan saat ini. Jadi semua berasal dari pikiran teman-teman semuanya, seperti itu ya. Karena memang kekuatan otak ini bisa
mempengaruhi kinerja dari organ tubuh kita ataupun perangkat dari tubuh kita, teman-teman. Satu misal, kita berimajinasi di sini ada jeruk nipis, saya tunjukkan kepada teman-teman. Secara pasti teman-teman akan ngiler, akan merasakan asam yang luar biasa sehingga ludah teman-teman itu keluar, terproduksi. Itu karena apa? Karena rangsangan dari otak teman-teman mensugesti bahwa yang teman-teman lihat jeruk nipis itu rasanya sangat asam, sehingga respon tubuh kita mengeluarkan ludah yang begitu banyak. Nah, itu adalah kalau kita belajar tentang itu, teman-teman ya. Jadi yang teman-teman rasakan saat ini, saya yakin itu semuanya respon dari pikiran teman-teman. Ketika teman-teman sugestinya, waduh nanti kalau sesak napas bagaimana, maka respon tubuh juga akan memberikan sesak napas kepada teman-teman. Ketika teman-teman otaknya ya, pikirannya selalu takut untuk keluar rumah, kemudian takut nanti kalau pingsan, takut kalau sempoyongan dan sebagainya, maka respon tubuh teman-teman juga akan demikian. Jadi mulai saat ini, mulai sekarang, saya himbau, saya ajak kepada teman-teman semuanya, stop untuk berpikir yang aneh-aneh, stop untuk berpikir yang macam-macam ya. Jadi mulai saat ini kita berlatih. Memang sulit teman-teman ya, memang sulit, tetapi kita harus sedikit banyak berlatih gitu ya. Berlatih supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita sugestikan itu selalu yang positif. Ketika yang kita sugestikan positif, maka yang ada di tubuh kita responnya juga akan positif. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah kunci dari penyembuhan asam lambung GERD teman-teman semuanya. Jadi hubungannya itu teman-teman, hubungan antara pikiran dan asam lambung yang teman-teman rasakan. Jadi pada dasarnya teman-teman ya, ketika kita sudah mantang makanan, katakanlah 3-4 bulan seperti itu ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita mantang penuh 3 PR, pola makan, pola hidup, pola pikir, dan religius kita udah ketat seperti itu ya, insya Allah masalah lambung itu sebenarnya sudah pulih teman-teman, sudah pulih, itu sudah saya alami. Barangkali yang belum pulih itu adalah mindset, yang belum pulih adalah rasa trauma, ketakutan teman-teman, rasa was-was teman-teman semuanya. Itu yang perlu teman-teman hindari, mulai teman-teman latih ke arah yang lebih positif. Lantas bagaimana mas caranya? Lantas bagaimana upaya kita yang harus kita lakukan supaya pikiran kita itu bisa positif seperti itu? Nah, otomatis kita harus perlahan-lahan, kita harus melupakan ataupun setidaknya meminimalisir merasakan apa yang kita rasakan teman-teman. Sempoyongan itu wajar banget ya, kemudian juga sedikit mual itu wajar banget, tapi kita tidak perlu mendramatisir. Biarkan semuanya berlalu. Dengan kita mensugesti pikiran kita, ini hal yang normal, ini hal yang wajar. Masa bodoh saya pasti bisa melaluinya. Itu yang bisa teman-teman lakukan seperti itu ya. Jadi sebenarnya dengan teman-teman melihat konten-konten saya, dengan teman-teman melihat channel saya, video-video saya, itu juga merupakan salah satu terapi, salah satu langkah teman-teman untuk menuju kesembuhan. Jadi nanti ketika teman-teman ingat video saya, ingat kata-kata saya, maka sugesti yang positif di pikiran teman-teman akan muncul. Nah, itu juga bisa melawan rasa takut, rasa was-was, rasa gelisah teman-teman. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi itu yang bisa teman-teman lakukan. Terus pupuk pikiran yang positif, terus pupuk pikiran-pikiran yang baik seperti itu, teman-teman. Buang semua pikiran-pikiran yang buruk gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman merasa masih sempoyongan, itu tandanya biasanya kadar gula teman-teman turun seperti itu ya. Kadang juga tensi naik turun, itu wajar seperti itu. Kalau memang teman-teman baru mengalami masalah asam lambung, baru 1 bulan, 2 bulan seperti itu, memang sensasinya itu agak-agak kerasa banget seperti itu. Perut panas, dada berat, dada panas, sakit di sekitar ulu hati, begah, kemudian sempoyongan seperti mau mati, kemudian perasaan gak enak, perasaan seperti di alam mimpi, perasaan seperti gak sadar, berjalan seperti bukan diri kita ya. Setiap hari kita dihantui rasa takut, cemas, gelisah, kemudian rasa mau mati seperti itu kan. Setiap sore, setiap mau maghrib kita dihantui rasa cemas, was-was dan sebagainya. Ketika kita mendengarkan pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun seperti itu, kita juga akan takut seperti itu. Itu adalah hal yang lumrah, itu hal yang wajar ketika kita baru-baru
mengalami masalah asam lambung GERD anxiety karena ketakutan yang kita bangun seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, semoga video yang singkat ini dapat menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya, dan semoga juga lekas sembuh teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk membantu proses penyembuhan teman-teman, saya ada herbal, kemudian juga ada madu khusus untuk asam lambung. Itu semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Jika menginginkan, nanti silakan hubungi saya di nomor WA 08222 80 90 817 gitu ya. Sekalian teman-teman juga bisa sharing dengan saya seperti itu masalah GERD, anxiety, asam lambung gitu ya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.